Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku. Nah, di video part 2 ini aku masih akan membahas beberapa perlengkapan bayi dan ibu melahirkan yang belum sempat aku bahas di video sebelumnya. Kebanyakan barang-barang yang ada di sini itu adalah hadiah dari teman-teman dan saudara aku. Karena waktu itu mereka kan pada nanya ini, nanti kalau lahiran mau dikadoin apa? Biasanya kan kita jawabnya itu terserah kan karena nggak enak. Tapi kali ini tuh aku bikin list perlengkapan bayi yang belum aku beli dan pengen aku beli. Lalu aku kasih lihat ke mereka. Jadi pas mereka ngadoin itu bener-bener barang yang aku butuhkan. Gak mau bazir dan bisa menghemat pengeluaran juga. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke videonya. Yang pertama di sini aku beli 3 varian produk dari Cesa Essential Oil. Ini tuh semacam minyak angin yang khusus untuk bayi. Modelnya itu roll on dengan fungsi yang beda-beda. Kalau yang warna oranye ini fungsinya untuk menenangkan bayi saat rewel karena kolik atau masuk angin. Kalau yang warna biru ini fungsinya untuk melegakan pernapasan atau hidung tersumbat saat bayinya mengalami batuk atau pilek. Dan kalau yang warna merah ini fungsinya untuk menenangkan atau menurunkan panas ketika bayinya demam. Entah akan seperti apa korelasinya nanti, kita lihat saja. Semoga ini cocok di bayi aku. Nah, selain Cesa yang tadi, aku juga tetap beli Transpulmin Baby. Ini tuh semacam balsam yang khusus untuk bayi. Fungsinya sih masih sama kayak yang Cesa biru, yaitu untuk melegakan pernapasan akibat hidung tersumbat karena batuk atau flu. Jadi kalau misalkan Cesa yang tadi kurang ampuh, aku akan pakaikan ini. Selanjutnya aku beli Pure Kids Fever Free untuk mengompres bayi. Barangkali amit-amit ya bayinya itu demam dan harus dikompres, bisa ditempelin pakai ini. Ini tuh satu pak isinya ada 4 lembar. Aku beli ini untuk jaga-jaga karena biasanya bayi itu suka demam kalau habis divaksin. Lalu aku beli sikat lidah dari Little Baby. Bahannya itu terbuat dari karet silikon yang lentur dan empuk, jadi nggak akan melukai mulut si bayi. Ini dia kalau sudah kita buka. Jadi di bagian sikatnya ini sangat lentur. Nanti cara pakainya kita tinggal masukkan jari kita ke dalam sini, lalu digosok perlahan pada area lidah, gusi, atau alang-alang atas bayi. Dan yang aku suka dari Little Baby ini, sikat lidahnya sudah ada tempat penyimpanannya, jadi tetap higienis. Lalu aku juga sediain cup feeder. Ini tuh saran dari bidan aku untuk jaga-jaga barangkali nanti dibutuhkan saat di rumah sakit. Karena katanya kalau bayi belum bisa menyusui secara langsung dari kita itu lebih baik pakai cup feeder ini aja dulu daripada pakai dot atau botol susu, biar nanti si bayinya itu enggak bingung puting. Selanjutnya di sini ada Sudocrem. Ini tuh krim untuk mencegah atau mengobati ruam popok pada bayi. Menurutku ini penting sih untuk disiapkan, jadi aku beli ini. Aku juga beli yang ukurannya sedang, gak terlalu besar. Lalu tak lupa barang wajib yang harus ada di rumah saat kita memiliki bayi, yaitu termometer. Karena untuk mengetahui suhu bayi ketika demam itu tidak hanya cukup dengan menempelkan telapak tangan kita saja. Lebih baik pakai ini biar akurat. Selanjutnya aku juga siapkan nasal aspirator. Ini tuh alat untuk menyedot ingus bayi kalau misalkan bayinya itu flu atau pilek dan mengalami hidung tersumbat. Nah, pada bagian ujungnya ini tuh sangat lentur, jadi tidak akan melukai hidung si bayi. Dan sudah terdapat penutupnya juga, jadi tetap higienis saat disimpan. Lalu aku juga punya gunting kuku, yang sebenarnya aku udah punya gunting kuku ini dari lama. Gunting kukunya lumayan cukup tajam dan kebetulan warnanya itu kuning, jadi matching aja gitu aku masukin gunting kuku ini ke sini.
Ada juga pipet untuk memberikan bayinya obat. Bahannya silikon yang udah terdapat takaran milinya. Nanti kita tinggal tekan pada bagian ujungnya seperti ini. Tapi menurutku ini ukurannya kebesaran sih untuk mulut bayi newborn. Jadi ini mungkin kepakainya nanti kalau bayinya udah agak gedean. Next, untuk jaga-jaga, di sini aku juga sediakan alat pengorek telinga yang sudah ada lampunya. Sebenarnya aku beli ini karena butuh lampunya aja sih untuk mengetahui seberapa dalam kotoran yang ada di telinga si bayi. Karena menurut aku pada bagian ujungnya ini tuh lumayan cukup keras. Jadi takutnya nanti malah melukai telinga bayinya. Oke, kita pindah ke sebelah sini. Di sini ada sandal bayi. Ini tuh kado dari kakakku. Dia tuh ngasih ini sama baju bayi. Nanti aku liatin ya. Tapi sebelumnya aku juga beli sandal untuk bayiku dari merek yang sama. Aku beli yang warna putih karena saat itu aku belum tahu jenis kelamin bayinya apa. Jadi aku beli yang warnanya netral biar bisa dipakai untuk cewek ataupun cowok. Ini juga hadiah dari sahabat aku. Aku minta dibeliin gendongan ring sling dari merek Cuddle Me. Nanti bentuknya seperti ini kalau sudah dipakai. Aku senang banget sih pas dapat ini, apalagi motifnya itu lucu, gambar rainbow, warnanya navy. Menurut aku ring sling itu adalah gendongan yang anti ribet karena ukurannya juga bisa disesuaikan. Lalu pindah ke sebelah sini, di sini ada tas asip. Ini tuh sebenarnya adalah lunch bag yang akan aku gunakan sebagai cooler bag karena menurut aku fungsinya itu sama ya, untuk menahan suhu panas atau dingin agar tetap stabil. Aku beli ini murah sih di e-commerce dan motifnya lucu. Nah, ini dia baju yang tadi aku bilang dapat dari kakakku. Ini ada 2 baju kaos dan 1 celana. Ukurannya itu untuk umur 1 tahunan, jadi masih kegedean ya kalau untuk bayi newborn. Model bajunya itu seperti ini ya. Yang pertama warna krem, gemes, gambar dinosaurus. Terus yang kedua warnanya biru, gambar dinosaurus juga, cuma beda di bagian tangannya aja. Dan untuk celananya itu model celana kargo. Ini tuh masih kelihatan banget ya ukurannya gede. Dan mungkin nanti bajunya yang tadi bisa di mix and match sama celana yang ini. Selanjutnya aku juga dapat kado diaper bag dari Little Moon-nya. Aku suka karena tasnya ini warna abu tua, meskipun di kamera kelihatannya ini warna hitam ya. Terus yang aku suka ini tuh ukurannya sedang dan ringan. Terdapat tali yang bisa di-adjust untuk memudahkan cara pakainya, bisa digendong ataupun diselempang. Ada resleting juga di bagian belakang, jadi memudahkan kita kalau mau mengambil barang-barang yang ada di bagian bawah tanpa harus ribet cari satu persatu dari atas. Ada resleting juga untuk penyimpanan plastik baju kotor. Nah, di bagian depannya ini terdapat beberapa sekat untuk menyimpan botol susu atau perintilan-perintilan yang kecil bisa disimpan di sebelah sini. Lalu di bagian dalamnya lumayan cukup luas, terdapat banyak sekat-sekat untuk menyimpan barang-barang agar tetap rapi dan gak kecampur. Nah, sebenarnya di bagian kiri dan kanannya juga terdapat kantong untuk menyimpan botol minum ataupun tisu. Oh iya, ini juga udah plus dapat tas serut untuk menyimpan diaper bagnya kalau sudah tidak digunakan biar nggak berdebu. Atau ini tasnya bisa digunakan sebagai tempat baju kotor ketika bepergian. Atau bisa juga digunakan untuk tempat penyimpanan barang-barang lainnya. Lalu aku beli pouch yang gambar kepala beruang seperti ini untuk tempat penyimpanan skincare bayi saat bepergian biar gak berceceran, atau bisa juga digunakan sebagai dompet mini saat pergi keluar rumah. Lalu tak lupa aku siapkan botol minum yang ukurannya 2 liter agar memudahkan aku biar gak malas bolak-balik ngisi air ke dapur. Botolnya ini tuh sudah terdapat takaran milinya, jadi nanti kita tahu sudah berapa banyak air yang kita konsumsi. Karena ibu menyusui itu kan harus banyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi biar nanti ASINya lancar. Selanjutnya aku dapat hadiah dari saudaraku.
Baby Better merek Sugar Baby. Kurang lebih nanti bentuknya seperti ini kalau sudah dipasang. Ini sangat memudahkan untuk memandikan bayi, nanti tinggal diletakin saja di kursi mandinya ini. Selain untuk mandi, ini juga bisa digunakan untuk alas saat bayinya berjemur. Next, kita pindah ke sebelah sini. Di sini ada pompa ASI dari Mam Uung. Ini tuh lungsuran dari sepupu aku. Pompa ASI-nya yang portable, jadi sudah tidak memakai kabel atau selang-selangan lagi. Ini tuh daya hisapnya oke, nggak bikin sakit, dan mesin pompanya itu nggak berisik. Lumayan banget aku beli ini tuh setengah harga dalam kemasan yang masih bagus seperti baru, karena sepupu aku itu cuma pakai ini beberapa kali doang. Lalu pindah ke sebelah sini. Di sini aku siapkan satu set perlengkapan tidur bayi terdiri dari bantal, guling, dan juga selimut. Aku pilih selimutnya yang model minky seperti ini. Warnanya biru, aku samain biar matching. Sebenarnya bantal dan gulingnya ini tuh nggak baru, ini lungsuran, cuma aku ganti cover guling dan bantalnya jadi yang motif mobil seperti ini. Karena menurut aku ini tuh nggak akan kepake lama juga sih sebenarnya. Selanjutnya di sini ada bantal peyang dari merek Keola. Bantal ini tuh sangat lembut dan empuk tapi kokoh karena terbuat dari busa memory foam. Fungsi dari bantal ini adalah untuk mencegah atau mengantisipasi kepala si bayi agar tidak peyang. Modelnya lucu, kayak bentuk kepala beruang gitu, dan warnanya aku samain biru biar matching sama perlengkapan tidurnya. Kita lanjut lagi, ini masih edisi perlengkapan bayi tapi yang ukurannya agak gede-gede. Ini tuh semuanya juga kado kecuali yang warna merah marun ini. Ini tuh adalah hip seat atau gendongan hadap depan. Aku udah punya gendongan ini dari lama, bekas lungsuran anak pertama aku dulu dari merek Moms Baby. Ini tuh gendongannya lumayan masih bagus ya, karena aku rawat dan simpan dengan baik. Biasanya yang pakai gendongan ini tuh suami aku kalau misalkan mau gantian gendong saat pergi keluar rumah atau lagi jalan-jalan gitu, dia pakai ini. Dan gendongan ini pun nanti kepakainya kalau bayinya udah agak gedean, kalau newborn pakai gendongan yang biasa dulu aja. Next, ini ada diaper bag dari Dialog Baby. Ini tuh hadiah dari temennya suami aku. Ukuran diaper bagnya itu lebih besar daripada diaper bag yang aku spill tadi. Jadi rencananya aku akan pakai ini saat pergi ke rumah sakit. Ini dia penampakan diaper bagnya setelah aku buka. Jadi warnanya itu navy ya. Terdapat gambar hewan seperti paus atau ikan hiu gitu ya, karena memang kalau dialog itu biasanya ada motif animal-animalnya gitu. Dan tasnya ini tuh emang lumayan cukup luas untuk membawa perlengkapan bayi yang lumayan banyak. Terus ini juga udah dapat tas untuk penyimpanan botol susu atau termos air panas gitu, biar tetap stabil suhunya karena di dalamnya itu terdapat semacam busa. Tapi aku nggak tahu ya ini tuh akan berfungsi atau tidak. Nanti kita lihat saja kalau misalkan ini nanti sudah kita gunakan. Selanjutnya pindah ke sebelah sini. Di sini ada bantal menyusui yang udah satu set sama apron menyusuinya. Ini juga kado dari sahabat aku. Ini dia apron menyusuinya. Nanti kita tinggal pasangkan si gespernya ini. Nah, fungsi dari apron menyusui ini tuh untuk menutupi kita saat sedang menyusui di depan umum biar nggak malu ataupun risih diliatin orang. Terus aku suka karena motifnya ini tuh lucu. Biarpun warnanya pink nggak apa-apa karena ini yang pakai kan emaknya. Lanjut, di sebelah sini ada satu set perlengkapan tidur bayi. Ini tuh aku nggak beli tapi dapat hadiah dari teman-temannya suami aku lagi. Satu set terdiri dari kasur, satu bantal peyang, dua guling, dan juga kelambu. Tapi aku nggak tahu ini kelambunya yang bisa dicopot pasang atau udah menempel sama kasurnya karena belum aku buka. Tapi kalau untuk kasur bayinya ini lumayan cukup empuk, cocok untuk tempat tidur bayi dan ukurannya juga lumayan cukup luas. Rencananya aku akan pakai kasur ini kalau mau bawa bayinya ke ruang tengah. Tapi selain itu aku juga dapat kado sofa bayi yang ukuran jumbo dari adik aku. Ini juga bisa digunakan saat bayinya bersantai di kamar bawah atau di ruangan TV.
dan udah terdapat pengamannya seperti ini biar si bayinya itu nggak jatuh. Terus kursi bayinya ini tuh bisa dibolak-balik warnanya. Udah terdapat satu bantal peyang mini seperti ini untuk menopang kepala bayi biar tetap nyaman saat duduk atau tiduran di kursi bayinya ini. Oke, itu dia review perlengkapan bayi part 2. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.